Perspektif Entrepreneurship. Saya, Niken Paramitasari, akan menjelaskan gambaran bagaimana entrepreneurship terlihat di era saat ini. Sebelumnya saya akan mengajak kalian untuk melihat apa yang melatar belakangi perspektif entrepreneurship di era yang kita kenal dengan zaman milenial. Yang pertama adalah pengangguran. Kedua, persaingan global dan kualitas SDM Indonesia. Ketiga, bonus demografi. Dan keempat, teknologi modern. Pengangguran. Berapa banyak tingkat pengangguran yang ada di Indonesia? Data menunjukkan dari tahun ke tahun terjadi peningkatan jumlah pengangguran di Indonesia. Faktor apa yang menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran? Tidak dapat dipungkiri adanya persaingan yang kompetitif dalam mendapatkan lapangan pekerjaan menyebabkan ketatnya kompetisi dalam lapangan kerja. Setiap tahunnya banyak sekali calon pencari kerja, baik dari lulusan sekolah menengah maupun dari sarjana yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan di Indonesia. Walaupun jumlah lulusan selalu banyak dari setiap tahunnya, namun tidak sebanding dengan lapangan kerja yang disediakan. Perspektif entrepreneurship juga dilatar belakangi oleh persaingan global dan kualitas SDM Indonesia. Persaingan global mengakibatkan kompetisi tingkat dunia di mana berbagai negara bersaing tanpa dibatasi wilayah. Terlebih dalam menghadapi era revolusi 4.0, bangsa Indonesia menghadapi persaingan dengan kreativitas, inovasi, dan kecepatan. SDM Indonesia harus unggul dalam segala bidang sehingga dapat bersaing secara global. Sebagai contoh, suatu perusahaan tentu berharap memperoleh karyawan yang memiliki kemampuan atau kualitas yang dapat membantu perusahaan tersebut untuk mencapai tujuannya. Proses seleksi pun dilakukan. Sejauh mana kualitas yang dimiliki SDM Indonesia? Yang keempat adalah bonus demografi. Indonesia telah memasuki era bonus demografi, yaitu pada tahun 2020 hingga 2035. Pada masa tersebut, jumlah penduduk usia produktif 15 hingga 64 tahun lebih besar dibanding penduduk usia tidak produktif, yaitu yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 65 tahun. Keuntungan paling utama dari bonus demografi adalah ketersediaan tenaga kerja usia produktif sebagai modal utama dalam pembangunan. Yang harus dipersiapkan sebagai syarat produktivitas tenaga kerja adalah aspek kesehatan, pendidikan, kualitas SDM, dan tentunya kuantitas lapangan kerja harus tersedia untuk penduduk produktif. Teknologi modern. Saat ini perkembangan teknologi sangat pesat. Produk-produk canggih diciptakan. Beberapa contoh produk ini pernah menjadi tren di eranya. Namun, masihkah produk atau bisnis tersebut bertahan? Beberapa bisnis membuat pengembangan produk yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada, sehingga mampu bertahan dengan aspek kualitas yang dimilikinya. Nokia membanting setir dari Windows Phone ke Android, sehingga bisa berada di jajaran merek smartphone dunia. Peran Pak Pos tergantikan dengan layanan era digital. Namun, PT Pos Indonesia bertahan dengan mengembangkan berbagai lini bisnis seperti retail, properti, asuransi, jasa pengelolaan dan sewa perkantoran, hingga ruang meeting. Bahkan, mobil box PT Pos Indonesia digunakan untuk mendistribusikan soal ujian nasional ke seluruh kabupaten kota. BlackBerry sempat memasuki industri smartphone, namun akhirnya berfokus pada industri software. Berdasarkan latar belakang tersebut, kita harus mulai mengembangkan pemikiran kewirausahaan, di mana kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang menuju sukses. Dengan cara menjadi seorang entrepreneur. Seorang entrepreneur harus mampu mengkombinasikan sumber daya, tenaga kerja, material, dan aset-aset lain sehingga nilai menjadi lebih tinggi dari sebelumnya. Semua itu diawali dengan mengembangkan pola pemikiran atau mindset entrepreneur. Pada akhirnya, kewirausahaan lebih dari sekedar disiplin ilmu akademik, melainkan sebuah pola pemikiran atau mindset yang menyediakan kerangka untuk berpikir dan bertindak yang akan membawa kepada kesuksesan. Menghadapi tantangan dunia saat ini, yang dibutuhkan mahasiswa adalah pola pikir atau mindset. Apa yang harus kalian lakukan? Berikut contoh-contoh pengembangan perspektif kewirausahaan di era milenial dalam bentuk sebuah usaha yang diciptakan oleh anak bangsa. Bagaimana dengan kalian? Siap menjadi seorang entrepreneur? Saya akan mengajak kalian yang berasal dari berbagai disiplin ilmu dan peminatan untuk mengembangkan pengalaman atau experience melalui pemahaman akan permasalahan yang ada di sekitar kita,
memetakan masalah tersebut, kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada untuk membantu mahasiswa mengembangkan pemikiran kritis, mengembangkan komunikasi, dan menciptakan solusi yang efektif dengan